Coba Oh ya, udah bisa. Ya, bisa terima ya. kasih, Pak. Oke. Makasih ya petunjuknya. Tadi saya kasih petunjuk. Akta, Pak. Oke, terima kasih. Ya, Pak. Kita lanjutkan ya. Nah, ini tujuan pemeriksaan. Jadi pemeriksaan ini adalah sebuah apa namanya kegiatan ya. Dia menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti ya. Dilakukan secara objektif dan profesional sesuai dengan standar. Kemudian tujuannya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain ya. Nah, tujuan lain kita akan pelajari di bawah ya, ada beberapa tujuan untuk apa namanya? Selain untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Jadi ada dua ini tujuan dari pemeriksaan. Nah, perbedaannya apa antara pemeriksaan pajak dengan audit umum? Audit umum di sini adalah maksudnya audit laporan keuangan ya. Jadi kalian sudah belajar banyak, tentu sangat mudah mengidentifikasi sebenarnya apa sih perbedaan antara pemeriksaan pajak dengan audit umum. Cuman di sini kita lihat ya secara garis besar, tujuannya jelas kalau pemeriksaan pajak itu adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga pemeriksaan pajak bertujuan untuk menguji apakah si wajib pajak tadi dia sudah menerapkan peraturan perpajakan dengan baik dan benar, gitu ya. Sementara untuk audit umum, tentu kalian juga belajar bahwa audit umum itu hasilnya, produknya adalah sebuah pendapat, ya, apakah dia wajar tanpa pengecualian, ataukah dia wajar dengan pengecualian, apakah menolak memberikan pendapat, ya, dan sebagainya. Jadi di sini ketika auditor dari akuntansi ini dia membuat sebuah audit, maka dia mencocokkan apakah perusahaan telah menerapkan prinsip standar akuntansi keuangan, gitu ya. Nah, kemudian kalau objeknya, jelas kalau pemeriksaan pajak karena terkait dengan laporan WP kepada kita sebagai penerima SPT DJP, penerima SPT wajib pajak yaitu DJP, maka yang menjadi objek pemeriksaan adalah SPT. SPT apapun, SPT tahunan, SPT masa, semua adalah objek dari audit, gitu ya. Atau ada juga ketika kita menemukan sebuah fakta, fakta bahwa ada hal yang tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPT, misalnya. Misalnya dia menyembunyikan yang namanya pajak keluaran, gitu ya. Saya kemarin sempat memeriksa sebuah perusahaan yang dia secara sengaja tidak melaporkan penjualan pajak keluaran atas penjualannya itu dalam SPT masa PPN, gitu ya. Nah, dengan begitu, ketika kita menemukan fakta bahwa ada loh penjualan dan ada faktur yang diterbitkan oleh dia, itu maka kita bisa melakukan pemeriksaan tersebut. Dia sebagai objek audit. Nah, kenapa saya bisa dapat data itu? Kenapa saya bisa dapat data bahwa dia tidak melaporkan SPT PPN, faktur pajak keluaran di SPT PPN-nya, gitu ya? Karena secara logika, lawan transaksi dia pasti akan melaporkan PM, ya. Ketika dia menjual barang, ketika saya menjual barang ke Wildan misalnya, maka Wildan membeli barang dari saya. Kalau Wildan tidak bikin PM, tidak melaporkan PM, ya dia rugi, karena PM kan sebagai pengurang PK. Nah, dari situlah diketahui bahwa kenapa sih Wildan bisa mengklaim PM, tetapi saya tidak mengklaim PK, artinya saya menyembunyikan PK yang seharusnya saya laporkan dalam SPT masa, dan kemudian saya bayar kekurangan pajaknya. Nah, dari situ kemudian fakta-fakta itulah yang kemudian bisa dijadikan objek audit, gitu ya. Sementara kalau yang di audit umum, jelas yang menjadi objek adalah laporan keuangan, karena memang tugas dia adalah mencocokkan kira-kira apakah laporan keuangannya sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum atau belum, gitu ya. Tentu kalau di sini, kalau kalian dulu pernah belajar auditing, tentu dia tidak akan satu-satu menguji tiap akun, tidak juga dia menguji tiap transaksi ya, karena dia punya yang namanya
metodologi audit ya, ketika dia melihat sebuah laporan keuangan, tentu dia akan mencoba untuk mempelajari dulu apakah internal kontrol dari perusahaan itu baik atau tidak. Kalau kira-kira baik, ada nggak kelemahan-kelemahan yang mungkin terjadi? Nah, mereka kemudian langsung masuk ke situ. Jadi dia tidak akan secara menyeluruh mempelajari semua ya, tapi dia akan melihat kira-kira kelemahan-kelemahan internal kontrol itu ada di mana saja, kemudian mereka baru masuk ke situ. Nah, kalau kita di DJP, pemeriksaan pajak itu cenderung akan mengecek satu-satu, karena bisa jadi ketika pemeriksaan itu bersifat all taxes, semua pajak, maka bahkan setiap poin-poin biaya pun akan dipertanyakan. Nah, kalau masalah jenis, tentu kita lihat bahwa di dalam pemeriksaan pajak itu sifatnya adalah ketaatan. Apakah dia, bahasa yang kita sering pakai adalah kepatuhan. Jadi kalau apakah dia patuh terhadap peraturan perpajakan atau tidak. Sementara kalau di audit umum, jelas dia terkait dengan laporan keuangan. Dalam hal ini juga sebenarnya mirip dengan kepatuhan, tetapi karena di akuntansi itu tidak mengatur secara detail dan harus diikuti seperti undang-undang, maka sifatnya adalah menguji. Jadi kalau di akuntansi itu kalian juga pasti tahu bahwa standar akuntansi keuangan itu tidak mengatur detail poin per poin yang harus dilakukan oleh perusahaan atau oleh badan, tetapi dia membuat sebuah standar untuk penerapannya di lapangan, untuk yang mau dipakai perusahaan itu diserahkan sepenuhnya kepada si perusahaan. Asalkan masih sesuai dengan standar, maka itu dapat diterima. Tapi kalau di kita, contohnya misal seperti pelaporan SPT Massa PPh Pasal 21, kalau kalian baca Per 32 tahun 2015, terkait dengan bagaimana cara menghitung PPh Pasal 21, itu kan ada contoh rigid sekali. Kalau ternyata dia meninggal dunia di tengah tahun, bagaimana cara menghitungnya? Kalau dia dipindahkan perusahaan lain, bagaimana menghitungnya? Kalau orang itu menerima upah harian, menerima upah borongan, itu bagaimana menghitungnya? Kalau dia tenaga ahli, itu bagaimana? Itu semua diatur secara rigid dalam Per 32 2015 itu gitu ya. Makanya kenapa di sini pemeriksaan pajak itu lebih ke arah kepatuhan. Apakah dia betul-betul patuh dengan aturan yang memang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau oleh negara. Gitu ya. Jadi perbedaannya seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke kewenangan pemeriksaan. Jadi sebenarnya dalam undang-undang itu yang diberi kewenangan untuk memeriksa itu adalah Direktur Jenderal Pajak, ya. Tetapi karena mustahil bagi Dirjen Pajak untuk memeriksa setiap wajib pajak, maka kemudian dia mendelegasikan itu kepada fungsional pemeriksa pajak atau petugas pemeriksa pajak. Nah, saat ini tentu yang namanya petugas pemeriksa pajak atau fungsional itu ada di level kantor pusat, jadi di Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, kemudian di level eselon 2 di Kanwil ada juga pemeriksa pajak dan juga ada di level KPP, ya. Di seksi pemeriksaan itu biasanya dia satu lokasi dengan fungsional pemeriksa pajak. Nah, tentu tujuannya juga masih sama, yaitu menguji kepatuhan dan juga untuk tujuan lain. Gitu ya. Nah, tata cara pemeriksaan ini ya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Tadi di awal kita sudah sebutkan, ya diatur itu pertama dengan PMK 17 tahun 2013, kemudian terakhir diubah dengan PMK 184 2015. Oke, sampai sini dulu. Ada yang bertanya, silakan. Nah, di sini ketika kita melakukan pemeriksaan yang sifatnya adalah menguji kepatuhan, pemenuhan kewajiban perpajakan, ataupun untuk tujuan lain, itu harus dilaksanakan sesuai dengan standar. Ya. Jadi, fungsi standar pemeriksaan ini adalah untuk melihat bahwa apakah pemeriksaan tadi sudah dilakukan dengan benar dan memiliki kualitas yang baik. Gitu ya. Kemudian di sini jenis pemeriksaan, gitu ya. Jadi pemeriksaan ini sendiri ada dua jenis. Pertama adalah pemeriksaan kantor, yang kedua pemeriksaan lapangan. Kalau yang kantor, tentu ini maksudnya adalah di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Bisa KPP, bisa Kanwil, bisa kantor pusat. WP dipanggil ke kantor,
dalam surat panggilan kita tentukan, tolong kamu datang membawa ini. Kemudian ketika dia datang membawa dokumennya, kita periksa di sana. Kemudian kita tanya, kita investigasi, kita cari tahu, kita gali. Kemudian ketika dia katakanlah mengaku atau tidak mengaku, tetap kita bikinkan berita acara. Jadi semua dilakukan di kantor. Risikonya memang mungkin kita akan mengundang WP beberapa kali. Pertama untuk membahas hasil pemeriksaan, kemudian untuk tanda tangan berita acara pemeriksaan dan sebagainya, itu harus dilakukan beberapa kali gitu ya. Nah, sementara untuk lapangan ya itu bisa dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, dan juga tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Jadi lapangan sifatnya adalah di luar kantor, gitu ya, gampangnya seperti itu. Kemudian ruang lingkupnya. Ya. Jadi di sini ketika seseorang pemeriksa pajak itu ingin melakukan pemeriksaan, maka dia bisa memeriksa satu atau beberapa jenis pajak, atau dia juga bisa memutuskan untuk memeriksa seluruh jenis pajak atau all taxes. Nah, ketika memeriksa satu atau beberapa jenis pajak, itu tentu kita bisa juga memeriksa satu atau beberapa masa pajak. Dalam hal ini bila kita memeriksa SPT masa, gitu ya. Atau mungkin bagian tahun pajak dan juga tahun pajaknya itu sendiri. Jadi satu, misal PPH SPT, PPH Badan tahun 2019 diperiksa, maka kita periksa satu itu saja, PPH Badan gitu ya, pasal 2529. Sementara untuk yang all taxes, tentu kita tidak akan memeriksa masa pajak, satu atau beberapa masa pajak, karena ketika kita all taxes, maka jelas kita akan memeriksa seluruh masa yang ada dalam tahun tersebut, kemudian tidak terbatas pada PPN atau PPH saja, tapi juga semuanya terkait output-nya, ya, terkait bagaimana dia lakukan penyetoran PPH final misalnya, kalau dia memang UMKM dan sebagainya, nah itu diperiksanya tidak ada opsi untuk memeriksa per masa. Kalau yang satu jenis pajak, dia bisa ada opsi untuk memeriksa satu atau beberapa masa pajak. Nah, pemeriksaan sendiri juga bisa dilakukan tidak hanya di tahun-tahun sebelumnya, tetapi juga bisa di tahun berjalan. Jadi jangan berasumsi bahwa ketika pemeriksaan itu dimulai itu hanya untuk tahun-tahun sebelumnya saja. Tahun yang saat ini berjalan, misal 2021 tidak bisa diperiksa, itu tidak benar. Jadi ketika kita menemukan bahwa di bulan Januari ada ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak, maka saat ini pun di tahun 2021 bulan April kita tetap bisa melakukan pemeriksaan, gitu ya. Nah, kemudian untuk kriterianya, ya tentu kalau ketika kita menemukan sebuah data atau fakta atau SPT yang perlu kita periksa, tentu kita akan melihat apakah dia masuk dalam pemeriksaan rutin maupun pemeriksaan khusus. Jadi kalau yang pemeriksaan rutin ini dilakukannya berhubungan dengan pemenuhan hak dan atau kewajiban perpajakan yang diatur dalam KUP. Sementara kalau yang khusus, ini ada dua. Yang pertama adalah keterangan lain berupa data konkret. Yang kedua adalah terkait dengan analisis risiko. Jadi kalau kalian perhatikan, tadi kan kita di awal menyinggung adanya PMK ya. PMK 17 diperbarui dengan PMK 184. Nah, perbedaan mendasar di antara dua PMK itu adalah lahirnya pemeriksaan khusus berupa data konkret. Gitu ya. Jadi perbedaan antara dua PMK itu adalah ketika PMK 184 mengakomodir adanya pemeriksaan atas adanya data konkret. Apa itu data konkret? Ya, data konkret adalah data yang betul-betul matang. Data yang matang yang ketika kita sajikan ke wajib pajak itu dia tidak bisa mendebat sama sekali. Misal seperti tadi yang saya sampaikan di awal. Saya menemukan data bahwa ada WP saya yang tidak melaporkan PK, kemudian saya dapat data bahwa ada perusahaan lain melaporkan PM dari dia. Ketika saya sodorkan data itu ke dia, maka dia tidak akan bisa membantah karena datanya sudah valid. Nah, data yang valid ini itu dimasukkan dalam sebuah pemeriksaan data konkret. Seperti itu. Nah,
data konkret tentu itu ya data konkret yang kita pakai tentu adalah data yang mengindikasikan bahwa dia tidak patuh dengan kewajiban perpajakannya dia, gitu ya. Sementara untuk analisis risiko itu tidak perlu ada trigger data dari luar. Ketika kita melakukan analisis SPT misalnya, kemudian kita melihat bahwa ada yang tidak beres, maka kita bisa kemudian melakukan pemeriksaan berbasis analisis risiko. Jadi dua-duanya khusus, ya khusus itu artinya terjadi ketika memang ada indikasi ketidakpatuhan sehingga itu harus dilaksanakan pemeriksaan. Sementara kalau rutin ini terkait dengan hak dan kewajiban. Misalnya ketika WP melaporkan SPT itu lebih bayar misalnya ya, lebih bayar kan berarti dia nanti akan minta restitusi pengembalian pajak. Nah, karena ini terkait dengan hak wajib pajak ya dan juga kewajiban dari kita untuk bisa memastikan bahwa itu memang lebih bayar, karena risikonya adalah ini kita mengeluarkan uang dari APBN, maka dilakukan pemeriksaan, gitu ya, sehingga pemeriksaan rutin ini sifatnya adalah untuk menguji apakah memang hak dan kewajibannya itu benar, gitu ya. Sementara yang khusus itu kaitannya dengan adanya trigger atau adanya indikasi ketidakpatuhan. Nah, untuk melakukan pemeriksaan khusus, ya, kalau rutin memang itu rutin, artinya kita tinggal melihat saja, oh ada SPT LB misalnya, SPT lebih bayar nih restitusi, oh berarti ini harus kita periksa rutin. Tiap tahun juga ada orang lapor LB juga tiap tahun pasti ada gitu ya, makanya sifatnya rutin. Sementara untuk yang khusus ini ada trigger yang sifatnya bottom up, jadi dia dari KPP di apa namanya dikirim ke Kanwil. Ada juga yang sifatnya top down, jadi dari pusat kepada KPP. Nah, dulu pada saat saya bertugas di Direktorat Penegakan Hukum kantor pusat, saya pernah ikut masuk, bukan pernah sih, saya dalam 3 tahun itu saya masuk terus dalam Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Pusat. Tugasnya apa? Tugasnya adalah mencari data, mencari trigger ketidakpatuhan wajib pajak untuk kemudian diturunkan ke KPP. Kenapa? Karena selama ini banyak keluhan dari lapangan, dari KPP bahwa fungsional pemeriksa itu kadang-kadang kekurangan stok, ya. Jadi karena usulan pemeriksaan dari AR, dari yang lain, dari Kanwil itu masih sedikit, maka kemudian fungsional pemeriksa itu yang bertugas di tiap kantor itu mereka kekurangan bahan baku untuk dikerjakan. Makanya kemudian pusat membuat sebuah komite untuk membuat data yang bisa diturunkan ke KPP. Makanya sifatnya top down, dari atas ke bawah. Sementara kalau usulan di bottom up memang ada tetapi kurang begitu banyak, sehingga dua-duanya ini saling melengkapi ya. Kalau top down saja itu juga tidak bagus karena biasanya orang yang mengerti betul tentang terkait dengan WP itu adalah orang-orang lapangan. Sementara orang-orang yang ada di pusat biasanya mereka menurunkan data berdasarkan ya data saja, tidak bisa melihat real di lapangan karena memang terlalu jauh rentang kendalinya. Kalau KPP kan cenderung pendek, ketika ada WP katakanlah dia diindikasikan tidak patuh, ya dia bisa ngecek karena dia sering bertemu dengan WP tersebut, gitu ya. Nah, ini adalah pemeriksaan khusus. Jadi ada sifatnya bottom up, ada sifatnya top down. Nah, di sini ketika kita melihat terkait dengan apa namanya untuk pemeriksaan menguji kepatuhan, ya tentu kita ada beberapa hal ya. Di sini kita lihat ada WP yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, kemudian keterangan lain data konkret, kemudian SPT lebih bayar, kemudian pengembalian pendahuluan ya. Jadi ini ada sebuah program baru. Ini sebenarnya pengembalian pendahuluan ini sebenarnya sebelumnya tidak ada ya. Tetapi karena pemerintah kita saat ini sedang ingin meningkatkan investasi ya, sehingga kemudahan-kemudahan terkait dengan pengembalian pajak itu dipermudah. Semangatnya waktu itu adalah udahlah berikan dulu aja pendahuluan diberikan dulu aja, pengembaliannya restitusinya diberikan dulu aja, nanti habis itu baru diperiksa. Kalau dia ternyata bohong, kita kasih sanksi gitu. Tapi itu tadi apakah kemudian ketika kita memutuskan seperti itu pemeriksaan yang dilakukan setelah itu memang benar-benar
berkualitas atau tidak gitu ya, karena kan yang namanya duit sudah keluar itu pasti sudah berisiko tinggi untuk bisa kita periksa lagi karena duitnya sudah entah lari kemana. Berbeda kalau kita periksa sebelum dicairkan ya. Kalau kita periksa sebelum dicairkan berarti kan duit masih ada di kita. Masalah cair atau enggaknya kita yang memutuskan. Tetapi kalau ini sudah dikeluarkan dahulu. Nah, kemudian ada juga ketika ada SPT yang dinyatakan rugi, maka dia juga bisa dilaksanakan pemeriksaan. Kemudian juga untuk wajib pajak yang dia melakukan peleburan, ya, penggabungan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau mungkin ada wajib pajak yang dia akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya itu juga perlu kita periksa. Kemudian tentu ada juga perubahan tahun buku, ya, metode pembukuannya dia berubah, kemudian ada terkait dengan revaluasi aktiva tetap, ini perlu diperiksa juga. Nah, kemudian ketika kita melihat ada wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT, ya, tidak melaporkan SPT, atau kemudian dia melaporkan tetapi terlambat, ya, maka kemudian dia juga bisa menjadi sebuah trigger untuk melakukan pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko. Ya. Kemudian yang terakhir tentu terkait dengan dia menyampaikan tepat waktu, ya, tapi dia terpilih dalam analisis risiko karena ketika SPT yang dia laporkan itu ternyata ada indikasi ketidakpatuhan, gitu ya. Jadi dia tetap menjadi objek dari pemeriksaan. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Terkait tadi yang kriteria pemeriksaan itu kan biasanya dari pusat ya, Pak, top down. Nah, sebenarnya sama yang analisis resikonya ini, bentuk analisisnya itu bagaimana ya, Pak? Untuk menentukannya mana yang perlu diperiksa, mana yang tidak. Ya, jadi ketika AR, jadi ini ada dua ya. Pertama saya mau jelasin yang bottom up dulu. Jadi usulan pemeriksaan dari AR itu namanya berarti bottom up, dari bawah ke atas. Jadi artinya ketika AR itu ingin mengusulkan pemeriksaan, maka dia harus membuat sebuah analisis risiko. Ya, Gung ya. Jadi analisis risiko itu memang ditemukan oleh orang lain, bukan oleh pemeriksa itu sendiri. Jadi misal saya mengusulkan PT ABC diusulkan pemeriksaan, saya harus membuat sebuah analisis risiko. Apa isinya? Identitas wajib pajak, kemudian bagaimana kepatuhannya selama ini, lapor apa saja, terlambat atau tidak, kemudian dia bayarnya seberapa besar sih selama ini, bayarnya telat atau tidak, kemudian dia punya harta atau tidak. Artinya kenapa itu penting? Karena kita akan melihat ketika nanti dia diberi sanksi atau diberikan hasil SKP kurang bayar, apakah dia punya kemampuan untuk bisa bayar atau tidak, gitu ya. Kemudian ada juga kriteria terkait dengan apakah orang yang bertanggung jawab itu bisa diakses. Misal PT ABC ini direkturnya bisa diakses nggak sih? Dia alamatnya jelas nggak sih? Atau dia hanya orang abal-abal yang dipasang untuk menjadi direktur dan kemudian ketika PT itu bermasalah, orang-orang di balik itu semua pergi meninggalkan direkturnya sendirian tanpa ada pengetahuan yang cukup. Itu kan juga ada ya. Jadi di situ risiko itu benar-benar dianalisis sampai detail. Sampai pada akhirnya kita bisa menentukan sebenarnya ini potensinya berapa sih, berapa miliar atau berapa ratus juta, kemudian kira-kira nanti ketika sudah di SKP itu, dia mungkin nggak sih melakukan upaya hukum, misalnya dia punya kemampuan, punya pengetahuan cukup nggak sih buat dia nanti keberatan atau banding dan sebagainya, sehingga secara keseluruhan BP itu sudah dipetakan dari awal, gitu ya. Nah, untuk yang top down, tentu kita ketika top down itu, kita juga sebenarnya mencari usulan dari bawah. Jadi ketika namanya itu pun top down, seringkali kita mendapatkan data itu dari bawah. Artinya kita minta kepada setiap kanwil dan KPP itu untuk memfilter kira-kira mana wajib pajak yang memang mau diperiksa. Nah, ketika kita sudah mendapatkan itu, kemudian kita bikinkan sebuah analisis risiko, apakah memang potensinya ini realistis atau tidak. Jadi apakah ketika orang itu ketika orang-orang lapangan itu mengusulkan WP untuk diperiksa itu, kira-kira usulannya dia itu make sense atau tidak. Katakanlah gini, ada sebuah wajib pajak yang dia
KLU-nya adalah seorang peternak ayam gitu. Ternak ayam, lokasinya di daerah Sulawesi misalnya, kemudian dia bilang bahwa di situ pasarnya sangat sedikit, ya. Pasarnya luas, ya, banyak orang yang bisa makan ayam dan sebagainya. Tetapi ketika kita analisis ternyata ini nggak make sense. Kenapa? Karena kalau peternakan ayam itu seharusnya lokasinya nggak di sini gitu ya. Jadi misalnya itu contoh bagaimana kita di pusat itu kemudian melakukan analisis terkait dengan apakah ini potensinya make sense atau tidak. Nah, begitu kita sudah memutuskan, ini make sense nih, dan ini pasti kemungkinan besar akan cair. Nah, itu kita akan terbitkan instruksi pemeriksaan. Jadi instruksi itu terbit ketika semua sudah kita cleansing. Nah, itulah terkait dengan top down. Jadi baik top down maupun bottom up sebenarnya melibatkan juga orang-orang lapangan. Karena mereka lah yang tahu persis bagaimana kondisi wajib pajaknya. Nah, top down seringkali itu adalah terkait dengan keputusan apakah itu akan diperiksa atau tidak. Kita yang memutuskan di pusat bahwa ini tidak layak, ini layak. Nah, ketika ini dianggap layak, maka itu diturunkan ke lapangan. Itulah definisi dari top down itu sendiri. Gitu ya, Kung? Baik, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain, silakan. Izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Halo? Tadi kayaknya ada dua, saya izin duluan ya, Pak. Iya, boleh. Kan tadi kalau WP akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, itu dilakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan. Sedangkan kita tahu itu kalau kriteria tersebut juga digunakan sebagai dasar untuk melakukan penagihan seketika sekaligus, Pak. Itu nanti apakah dilakukan tindakan penagihan seketika sekaligusnya itu bareng sama pemeriksaan atau pemeriksaan dulu atau gimana ya, Pak? Iya, jadi kan kegiatan penagihan seketika sekaligus itu kan sebenarnya sebuah proses bisnis yang lahir dari adanya surat ketetapan pajak. Nah, ketika proses penagihan itu dijalankan, berarti seharusnya ada dong produk hukum yang harus menjadi dasar penagihan. Kalau kita nggak punya produk hukumnya, kita mau menagih berdasarkan apa? Gitu ya. Jadi karena pemeriksaan ini adalah sebuah proses yang melahirkan sebuah ketetapan pajak, maka itulah yang menjadi dasar dia penagihan di proses selanjutnya. Seperti itu. Jadi memang untuk pemeriksaan ini bisa jadi pemeriksaannya adalah pemeriksaan yang dilakukannya dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama. Sehingga ketika kita ingin kemudian menagih utang pajak yang mungkin masih diemban oleh si WB tadi, itu bisa langsung dilakukan penagihan seketika sekaligus. Gitu ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Satu lagi, siapa yang mau tanya, silakan. Nah, saya Pak, ingin tanya. Ya, silakan. Nah, jadi kan kemarin pas saya PKL itu ada kasus di mana WP itu pas laporan, tapi ternyata dia katanya sudah bayar. BP itu apa? Vi, sorry, tadi putus-putus, Vi. Oh, BP Pak. itu apa? Jadi kan WPOP karyawan, bukan karyawan usaha, tapi dia itu kurang bayar, lalu katanya sudah membayar dengan e-billing, sudah dilunasi, tapi ternyata di sistem itu belum kerekam karena salah kode pajaknya, Pak. Jadi di sistem itu nggak kerekam, padahal udah bayar katanya. Nah, kasus seperti itu nanti butuh pemeriksaan atau enggak ya, Pak? Atau kalau misal iya, itu nanti masuk ke pemeriksaan khusus atau Oke, makasih. Memang saya nggak tahu apakah kasus ini itu kasus yang jamak terjadi, artinya jamak itu kasus yang memang sering terjadi atau tidak. Tapi memang saat ini kalau kita perhatikan ketika orang bayar menggunakan Living by Mandiri, jadi sekarang Mandiri Mobile kan ganti merek ya, dia Living by Mandiri gitu. Memang saya lihat ketika dia bayar melalui sistem itu kode jenis setorannya itu tidak ada misalnya. Nah, itu akan mengakibatkan wajib pajak itu keliru kode jenis setoran. Nah, seharusnya itu dia melakukan permohonan PBK, pemindah bukuan.
Dari tadinya kode jenis setoran ini dipindah kode jenis setoran yang ini. Dan itu terjadi di WP saya juga tahun ini gitu ya. WP saya tahun ini untungnya dia lapor ke saya itu masih di bulan Februari, artinya belum deadline pelaporan SPT PPH OP gitu ya. Nah, dia bilang, "Pak, saya kok ini ya salah bayar ya, Pak ya." Yuk, coba Pak saya lihat coba mana bukti bayarnya. Oh iya, ini harusnya bukan di kode 300 tapi kode 100 karena kalau dia harusnya bukan di kode 100 tapi kode 200 karena kan kalau 100 itu kan SPT masa. Kalau 200 itu kan untuk PST tahunan. Nah, dia keliru bayar di 100. Pak, ini Bapak tolong PBK dulu. Nanti tunggu keputusan PBK dari mana? Dari KPP. Nanti setelah itu baru Bapak lapor, di SPT-nya diinput nomor PBK-nya. Dan ternyata betul, SPT kita, DJP online yang e-filing kita itu sudah mengakomodir adanya PBK. Jadi ketika PBK sudah selesai dilakukan, ketika dilapor itu otomatis nomor PBK akan muncul dalam SPT dia, dan itu sudah dianggap membayar. Harusnya case-case seperti ini tidak perlu terjadi apabila memang pertama sistemnya mendukung, yang kedua WP-nya sadar bahwa dia salah di awal, artinya tidak mepet di tanggal 31, dan juga yang ketiga dia cepat melakukan PBK. Nah, bagaimana kalau terlanjur dia lapor SPT dengan kurang bayar yang salah bayar tadi, sistem tidak akan menerima itu. Sistem akan menolak ketika SPT itu diisi dengan sebuah kode NTPN yang berbeda kode jenis setorannya, maka dia akan menolak. Biasanya dari kami solusinya adalah tolong laporkan dulu apa adanya. Jadi misalnya ketika dia mengklaim adanya penghasilan sebesar sekian ratus juta misalnya, silahkan tuliskan dulu, tetapi nanti tolong di-set bahwa proses pembayarannya tertunda karena itu harus dilakukan PBK dulu, dan nanti yang kurang bayarnya itu coba dihapus dulu. Jadi ketika dia dilaporkan nihil dulu nggak masalah, tapi kita sudah pegang orangnya. Jangan sampai dia kabur. Ketika dia lapor nihil, terus dia kabur kan, itu akan merugikan negara. Kita pegang dulu dia semuanya, identitasnya, kemudian nomor HP-nya, kontaknya, semua kita pegang. Pak, ini daripada Bapak terlambat lapor SPT, ini lapor dulu nihil saja, tetapi proses PBK harus tetap dilakukan. Nanti ketika PBK sudah keluar, silakan pembetulan. Sehingga secara jangka waktu pelaporan dia tidak telat, kemudian secara kurang bayar dia tetap bisa diproses dengan baik. Dan saya yakin hal-hal seperti ini tidak akan lari ke pemeriksaan UV, karena bisa diatasi di mekanisme pengawasan. Gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, kita lanjutkan dulu. Jadi di sini ada kriteria tadi sudah ya. Kemudian di sini ada terkait dengan menguji kepatuhan sama dengan yang tadi ya. Tapi di dalam sini kita lihat ada pemeriksaan terkait dengan permohonan restitusi gitu ya. Jadi ketika wajib pajak itu kemudian dia mau mengajukan restitusi, maka ada syarat-syaratnya gitu ya. Pertama tentu laporan keuangannya dia harus diaudit oleh akuntan publik ya. Kemudian salah satu tahun pajak dari 2 tahun pajak itu pendapatnya adalah wajar tanpa pengecualian gitu ya. Kemudian dia tidak pernah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, penuntutan, atau dalam 5 tahun terakhir dia tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, ini adalah syarat untuk dia bisa mengajukan restitusi atau pengembalian. Nah, tentu ketika pemeriksaan itu terkait dengan data konkret ya, tadi kita belajar bahwa untuk pemeriksaan khusus Riksus itu ada yang analisis risiko, ada yang data konkret. Nah, untuk data konkret ini dia bisa dilakukan pemeriksaan kantor maupun pemeriksaan lapangan. Nah, kalau yang kantor itu ruang lingkupnya hanya terkait dengan data konkret tadi. Tapi kalau yang lapangan itu bisa terhadap keterangan lain. Jadi tidak terbatas pada data konkret saja, gitu ya. Kemudian untuk yang pemeriksaan analis risiko ya, dua-duanya adalah Riksus. Kalian harus ingat pemeriksaan khusus, bukan pemeriksaan rutin ya. Nah ini kalau yang analis risiko dia harus dengan jenis pemeriksaan lapangan ya,
Karena dengan lapangan dia punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan lebih mendalam terkait di mana sih WP itu menyimpan berkas-berkasnya dan sebagainya. Gitu ya. Nah, apakah pemeriksaan kantor itu bisa berubah menjadi pemeriksaan lapangan? Bisa ya, dalam hal ketika sudah diputuskan di awal menggunakan pemeriksaan kantor, tetapi kemudian ada indikasi adanya transfer pricing ya atau transaksi lain yang ada indikasi rekayasa transaksi keuangan. Nah, itu pemeriksaannya bisa diubah ke pemeriksaan lapangan gitu ya. Kemudian untuk yang UP2 ya, jadi namanya kalau di DJP itu unit yang bisa memeriksa pajak itu namanya UP2, unit pelaksana pemeriksaan, itu ada di KPP dan juga kantor pusat atau Kanwil DJP. Nah, kalau yang lokasi ya, UP2 lokasi maksudnya adalah lokasi tempat BP terdaftar. Nah, itu bisa melaksanakan satu atau beberapa jenis pajak untuk pemeriksaannya, gitu ya. Nah, di sini dia juga dapat menghitung besarnya potensi pajak, kemudian potensi itu menjadi alat keterangan yang dikirim ke UP2 domisili. Ya. Jadi UP2 domisili ini adalah UP2 di mana letak wajib pajak itu berada atau terdaftar, gitu ya. Ada KPP, ada Kanwil atau kantor pusat. Nah, ini mereka ini bisa melakukan pemeriksaan yang all taxes atau seluruh jenis pajak dan juga pemeriksaan yang satu jenis pajak atau beberapa jenis pajak. Jadi yang domisili dia tentu lebih punya kewenangan daripada yang lokasi. Kalau lokasi ini kan biasanya cabang ya. Jadi ketika katakanlah ada saya sebagai AR di KPP Pasar Minggu misalnya, kemudian saya ketika jalan pulang itu melihat ada toko yang ternyata toko itu laris sekali. Saya tanyakan apakah dia punya NPWP atau tidak. Dia bilang saya punya Pak, tapi NPWP saya masih terdaftar di KPP Kebayoran Lama misalnya. Saya berhak untuk meminta dia bikin NPWP cabang, ya, di mana dia terdaftar di KPP saya, KPP Pasar Minggu. Jadi dia di UP2 lokasi. Nah, ketika saya menemukan adanya pemeriksaan di sini, maka saya bisa mengirim alat keterangan berupa potensi ke UP2 domisili, yaitu Kebayoran Lama. Itu ya. Nah, itu kemudian yang meriksa pajak itu siapa saja sih, gitu ya. Jadi pemeriksa pajak itu dia bisa fungsional, kemudian dia juga bisa petugas pemeriksa pajak dan juga bisa tenaga ahli yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak. Tadi kan kewenangan memeriksa itu adalah kewenangan Direktur Jenderal Pajak. Artinya Dirjen bisa menunjuk orang lain untuk bisa menjadi tenaga ahli dalam pemeriksaan pajak. Nah, mereka ini harus punya yang namanya kartu tanda pengenal pemeriksa pajak. Nah, tim pemeriksa pajak bisa semuanya fungsional, bisa semuanya PPP, petugas pemeriksa pajak, dan bisa juga gabungan keduanya, gitu ya. Nah, petugas pemeriksa pajak ini siapa sih ya? Jadi kalau fungsional, kalian tentu sudah tahu persis bahwa mereka adalah orang-orang yang memang diangkat jadi pejabat fungsional dan tugasnya khusus adalah untuk melakukan pemeriksaan pajak. Tapi petugas pemeriksaan pajak ini tentu dia ternyata adalah bisa PNS DJP lain yang bukan fungsional tadi. Dia ditunjuk sebagai pemeriksa pajak, gitu ya. Yang nunjuk siapa? Kepala KPP, Kepala Kanwil, ya. Siapa saja yang ditunjuk? Ada kasih dan pelaksana seksi pemeriksaan. Kemudian selain kasih dan pelaksana pemeriksaan, tapi itu dengan pertimbangan Kepala KPP. Kemudian mereka juga harus sudah ada pelatihan teknis sehingga punya keterampilan dalam menjadi petugas pemeriksa pajak. Kemudian perlu kalian ingat bahwa seluruh administrasi dan dokumentasi kegiatan pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh fungsional maupun petugas pemeriksa pajak, itu tetap dilakukan oleh seksi pemeriksaan. Misalnya saya sebagai AR, saya ada di seksi pengawasan dan konsultasi. Saya melakukan pemeriksaan sebagai petugas pemeriksa pajak, maka saya tetap harus terus mengirimkan dokumen-dokumen administrasi kepada seksi pemeriksaan, karena merekalah yang punya tugas untuk melakukan administrasi dan juga dokumentasi semua apa yang saya lakukan sebagai petugas pemeriksa pajak, gitu ya. Sehingga kalian lihat bahwa ada pegawai lain selain fungsional yang juga bisa melakukan pemeriksaan pajak, gitu ya. Oke, sampai di sini untuk yang materi malam ini. Jadi sampai di petugas pemeriksaan pajak. Silakan kalau ada yang bertanya, monggo. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya rasa kita tutup saja untuk sesi di Zoom malam hari ini ya. Kalian bisa lanjutkan untuk login ke LMS, kemudian kalian coba kuisnya.
kuisnya cukup gampang kalau kalian menyimak pembahasan kita dari awal sampai akhir. Ya, ada 20 soal, 10 soal pilihan ganda, 10 soal benar salah. Dan nanti kalian kalau di attempt pertama mungkin kurang puas, bisa coba attempt kedua. Kalau ternyata attempt kedua lebih jelek, nilai yang dipakai adalah nilai yang paling bagus, yaitu nilai attempt 1 misalnya kalau lebih bagus dari attempt 2. Gitu ya, teman-teman. Terakhir ada yang mau tanya, silakan. Nggak ada? Cara ngerjain kuisnya lewat menu yang mana ya, Pak? Pertemuan 1. Di situ ada kuis. Ada nggak? Izin bertanya Pak terkait Boleh. kuisnya. Ini Boleh. kan boleh 2 kali. Itu per sesinya apakah ada waktunya atau bebas? Yang penting Bebas. keduanya dalam waktu 1 jam ini Pak. Betul, iya. Bebas. Yang penting dikerjakan dalam waktu 1 jam ini. Oh, baik, terima kasih Pak. Iya. Ada kan ya? Ada nggak? Ada, Pak. Muncul kan? Muncul, Pak. Oke. Baik, teman-teman. Ada lagi yang mau tanya terakhir? Silakan. Kalau tidak ada, terima kasih ya teman-teman ya atas partisipasinya ya. Mudah-mudahan nggak bosan sama saya. Dan nanti pertemuan-pertemuan yang akan datang juga pakai metode ini, karena Zoom-nya ini dibatasi 2,5 jam. Jadi daripada kita dikejar-kejar oleh sistem Zoom, mending kita tutup aja selama di sini di 8:30. Kemudian nanti kalian bisa lanjut ke LMS. Saya akan terus pantau ya, nilai kalian akan terus terupdate dalam sistem saya sehingga saya bisa pantau. Nanti sampai 9:30 begitu selesai nanti saya close kuliahnya. Baik, terima kasih teman-teman ya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya di malam hari ini. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan. Jangan sampai ada yang positif karena di kelas saya yang satunya ada yang satu yang positif, gitu ya. Gitu aja. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.